Izin kakak yang share screen ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, Amin, amin. amin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul walaupun hanya via Zoom, tidak bertatap muka langsung. Alhamdulillah masih diberi kesempatan bertatap muka melalui Zoom pada malam hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu eh, hebat, Bapak Ibu guru hebat yang kami banggakan. Langsung saja kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja untuk pemateri hebat kita pada malam hari ini, ada rekan saya, Ibu Nadia, beserta Bapak Zul. Semoga nanti kegiatan ini tidak hanya bermanfaat untuk kami, tapi juga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat lainnya. Langsung saja kami berikan waktu dan tempatnya kepada Ibu Nadia untuk memaparkan materi yang sudah tertera di layar. Silakan Ibu Nadia. Oke, terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat ya Bu Tia ya, yang sudah membersamai kami di malam ini. Baiklah, kami dari kelompok eh, pelatihan dengan judul penggunaan media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Bahwa ada saya sendiri Nadia Rizkyananda, Ibu Tia Melinda sebagai moderator kami, dan Bapak Zulkarnain Silalahi. Sebagaimana kita ketahui, media pembelajaran interaktif merupakan alat bantu yang dirancang untuk membantu proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan efektif. Nah, kali ini pelatihan modul interaktif ini adalah membuat siswa menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Di dalam kelas tidak hanya kita buku yang kita lihat, papan tulis, tapi kita menggunakan media yang interaktif, aktif, dan menyenangkan. Nah, tujuan dari media pembelajaran ini sebagaimana kita ketahui yang meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, bahwa siswa sebagai pusatnya gitu, student center dalam pembelajaran itu mempermudah pemahaman materi yang sedang kita berikan, tidak hanya dari yuk baca, yuk lihat di papan terus, tidak, tapi dari media interaktif mereka tertantang, menarik, menyenangkan bagi mereka, antusias mengikuti pembelajaran itu. Nah, selain itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ya itu pasti karena untuk media interaktif itu mereka antusias, pengen tahu apa ya, sebagaimana pembelajaran hari ini. Nah, di sini media pembelajaran interaktif itu adalah seperti video pembelajaran, seperti mana yang sudah kita, mungkin Bapak Ibu sudah pernah juga mengajarkan dalam kelas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, aplikasi dan game edukatif. Nah, di sini aplikasi yang kita gunakan adalah interaktif dalam pembelajaran sehingga aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa kita. Selain itu menggunakan presentasi interaktif, yaitu PowerPoint. Ini sering juga kita gunakan. PPT yang menarik mungkin untuk menarik siswa untuk semangat melihat kita mengajar di depan. Nah, selain itu adanya augmented reality (IR) dan virtual reality (VR). Nah, di sini adanya platform pembelajaran digital. Di sini yang kita bahas pokok yaitu media pembelajaran interaktif dengan Learning Apps, Google Classroom, Quizzes, Kahoot, dan Canva. Nah, untuk malam ini kami fokus yaitu platform pembelajaran digital interaktif kami yaitu Learning Apps.
Media pembelajaran interaktif sebagaimana menumbuhkan minat siswa dalam belajar. Nah, di sini meningkatkan partisipasi aktif siswa sebagaimana kita memberi kelompok bagi siswa gitu, tidak hanya menonton melihat ke depan saja, tapi berkelompok, berdiskusi. Nah, ini adalah mempercepat pemahaman konsepnya, mengakomodasi berbagai gaya belajarnya. Ada siswa yang visual, audiovisual, dan kinestetik. Nah, jadi di situ gaya belajarnya kita tahu dulu bahwa pembelajaran kita berikan sesuai dengan kebutuhan siswa kita tersebut dalam kelas. Mempermudah evaluasi dan umpan balik nih tentu evaluasi yang telah kita lakukan dalam pembelajaran. Umpan balik apa yang harus kita lakukan yang terbaik untuk siswa kita tersebut. Selanjutnya, praktik menggunakan pembelajaran interaktif seperti apa? Contohnya menggunakan learning app, quizzes untuk evaluasi harian kita, memanfaatkan video animasi untuk menjelaskan konsep IPA dan pembelajaran IPA ya Bapak Ibu ya. Ini bisa di kelas 3 SD sampai kelas 6 di SMP juga bisa ya Bu Tia ya. SMA juga menggunakan PowerPoint interaktif untuk pembelajaran matematika. Nah, dengan menggunakan PowerPoint interaktif itu menarik bagi siswa. Tidak hanya melihat buku-buku dalam hitungan, soal-soal dalam hitungan, tapi PPT kita buat interaktif menarik sehingga siswa antusias, fokus ke depan. Nah, di sini menerapkan game edukatif world dalam pembelajaran bahasa, di mana kita buat dia kelompok dan di setiap kelompok ada leadernya. Setiap leader maju ke depan bersama kelompok untuk mempresentasikan bagaimana setiap kelompok melaksanakan play game dan world ini. Nah, selanjutnya mengaplikasikan Canva untuk membuat lembar kerja peserta didik seperti kita lihat sekarang. Kita tidak membuat dari kertas-kertas biasa, dari kertas putih gitu, tidak. Tapi menggunakan Canva, kita aplikasikan Canva. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mencoba, mungkin lebih bagus lagi membuat LKPD yang ada gambarnya. Itu menarik bagi siswa untuk mengisi jawabannya. Di sini kita fokus dengan pembelajaran apa itu learning apps. Learning apps adalah platform dalam pembelajaran interaktif menyediakan berbagai template latihan interaktif. Nah, learning apps kita mudah kita cari Bapak Ibu, yaitu nanti ada di Google, langsung aja ketik learning apps. Di situ Bapak Ibu cari sesuai dengan pembelajaran Ibu ampu, misalnya pembelajaran matematika, pembelajaran bahasa Indonesia, sesuai dengan pembelajaran dan sesuai kebutuhan siswa kita. Nah, apa itu kelebihan dari learning apps ini? Yaitu gratis nih dan mudah digunakan. Kita cari aja di Google. Kita searching Google Learning Apps, kita masukkan email kita, lalu kita masuk login. Nah, terus kita ketik apa pembelajaran. Misalnya kalau di kelas 1 nih, penjumlahan, keluar semua itu. Nah, mendukung berbagai jenis soal interaktif. Nah, jadi soal-soal interaktif ini sangat menarik karena ada gambarnya dan dapat diintegrasikan ke LMS atau ditautkan langsung dari WA kita tersebut. Nah, di sini Learning Apps memotivasi siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Learning Apps ini saya juga membawa media ini, aplikasi ini ketika saya lomba guru inovatif di Semarang kemarin, alhamdulillah mendapat juara satu menggunakan aplikasi Learning Apps ini. Selanjutnya, jenis aktivitas yang ada di Learning Apps. Nah, di sini adanya pencocokan pasangan, menyusun urutannya, teka-teki silang, menjodohkan gambar, kuis pilihan ganda, dan drag and drop. Nah, Bapak Ibu bisa memilih apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Pada hari ini misalnya ada pencocokan pasangan. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia bisa, Pancasila juga bisa, tidak hanya pembelajaran matematika, tapi bisa semua pembelajaran. Nah, manfaat menggunakan learning apps meningkatkan bahwa siswa itu aktif dalam pembelajaran, mendukung pembelajaran mandiri, memfasilitasi diferensiasi pembelajaran, memberikan umpan balik langsung, mengurangi kebosanan dalam belajar. Jadi siswa-siswa yang boring, siswa-siswa yang tidak menyukai pembelajaran, ketika kita menggunakan learning apps, pasti Bapak Ibu tertarik siswa kita itu. Nah, di sini ya kesimpulan dan selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Zul. Kepada Pak Zul kami persilakan. Izin Bu Nadia lanjut aja Bu Nadia. Bisa besar suaranya Pak Zul. Izin Bu Nadia lanjut minta tolong Bu Nadia. Oke, oke, siap Pak. Kesimpulan dalam pelatihan modul interaktif kami ini adalah kita sebagai guru harus aktif, tidak monoton saja, karena kita bergerak.
di mana kita mempunyai inisiatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Media pembelajaran interaktif ini dapat meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Pembelajaran apa saja dalam mata pelajaran, tidak hanya tadi matematika, tapi dalam Pancasila, bahasa Indonesia, dan pembelajaran apa saja yang membuat siswa kita bergerak, interaktif, adanya komunikatif dalam pembelajaran. Nah, penggunaan yang tepat dapat membuat pembelajaran lebih bermakna. Ya, bermakna dalam pembelajaran dalam materi yang kita beri tadi, siswa dapat memahami. Guru perlu kreatif dan inovatif dalam mengintegrasikan media dan pembelajaran. Ya, itu pasti. Sebagai guru, dalam apalagi ini Gen Z, kita harus interaktif, kreatif, menciptakan platform-platform digital pembelajaran yang menarik bagi siswa kita. Oke? Penggunaan media pembelajaran interaktif adalah salah satu strategi inovatif dalam dunia pendidikan, di mana meningkatkan efektivitas pembelajaran. Media ini membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan aktif, bagaimana kita mampu mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Nah, memperkuat pemahaman konsep serta meningkatkan retensi materi. Di sini adalah maksudnya sebagai guru, kita harus membuat siswa kita tuh student center, tidak teacher center, tapi siswa yang bergerak, siswa yang aktif. Nah, guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, guru dapat menyampaikan materi lebih visual, dinamis, yang bergerak, tidak hanya monoton di situ saja. Cari lagi pembelajaran apa yang menyenangkan bagi murid kita. Nah, dan sesuai dengan gaya belajar siswa, selain itu media interaktif juga memungkinkan terjadinya pembelajaran dua arah. Nah, di sini siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Nah, tadi yang setiap kelompok kita adakan tadi sebagai leader, mereka bergantian. Tidak itu aja leadernya, tapi kamu ya besok, hari besok lagi kamu lagi. Nah, siswa yang pendiam jadi aktif dan kreatif sebagaimana adanya interaktif dalam pembelajaran itu. Oleh karena itu, integrasi media pembelajaran interaktif ke dalam kegiatan belajar mengajar merupakan langkah strategis untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna, lebih efektif, dan sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Mungkin Ibu Tia itu saja. Kita sama-sama belajar di sini bagaimana menjadi guru yang Gen Z sesuai dengan kebutuhan siswa kita ini. Apalagi dengan pendekatan deep learning ini, pembelajaran yang mendalam sebagai guru kita harus mencari apa yang cocok untuk kebutuhan siswa kita ini. Oke, Bu Tia, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Tia sebagai moderator kami. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Nadia atas paparan materi hebatnya pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nadia tadi, Bu Nadia menggunakan learning apps sebagai platform digital yang kelebihannya ada banyak sekali. Ada gratis dan mudah digunakan, mendukung berbagai jenis soal interaktif, dapat diintegrasikan ke LMS atau ditautkan langsung. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, hal-hal yang gratis dan mudah ini malah tidak digunakan karena karena saking mudahnya barangkali ya. Jadi Iya, terima benar kasih tuh, Bu Tia. ya atas paparannya. Mungkin ada waktu 2 menit lagi untuk berdiskusi atau Bapak Ibu lainnya berbagi pengalaman mengenai Ah, iya. Mm-mm. platform-platform digital yang pernah digunakan atau media pembelajaran interaktif yang pernah digunakan. Boleh sekali Bapak Ibu. Ya, karena di sini kita sama-sama berdiskusi ya, Bu Tia, ya, bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita di dalam kelas untuk sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Nah, di sini kita Betul. berbagi praktik baik nih, Bu Tia, ya, Ya, betul di sekali. malam ini. Berbagi praktik baik, ya benar. Mungkin Ibu Ros mau Bu berbagi Rosdiana boleh? akan media pembelajaran interaktif. Ibu Yusi barangkali. Boleh, Bu Erni, Bapak Ibu. Oke, Bu Ibu Ros Rosdiana boleh, dan Bu, kita berbagi praktik eh, baik karena Bu Rosdiana Aisy. juga banyak pengalaman di sini ya, Bu, ya. Silakan Ibu Ros, masih ada waktu 1 menit, Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba berbagi praktik baik secara singkat kepada kita semua, Bapak dan Ibu yang ada di Zoom ini ya. Sebenarnya tidak
jauh berbeda. Mungkin ada beberapa media interaktif yang sudah digunakan oleh Bu Nadia tadi, begitu juga dengan yang sudah pernah saya lakukan di kelas saya tentunya ya. Ada satu lagi mungkin tambahan, kalau yang sekarang itu ada lagi media interaktif yang terbaru yang lagi hebohnya mungkin ya Bapak dan Ibu, namanya kita masih sama-sama saling belajar itu Padlet gitu kan. Jadi memang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengetahuinya gitu kan, tapi memang dengan semakin berkembangnya teknologi sekarang ini, tentunya semakin banyak sekali media-media interaktif yang baru bermunculan gitu. Jadi